Selamat malam, Bapak Budi. Sekarang nama saya Muhammad Guntur Putra Ananta, perwakilan dari kelompok satu. Kita di sini mau membahas terkait dengan mood dan emosi, dan apa sih yang ngebedain antara kedua itu, dan juga bagaimana cara menanggulangi dan cara menghadapi dengan sikap terbaik gitu ya, terhadap perubahan mood dan emosi pada orang atau manusia. Nah, jadi di sini konteksnya itu dalam berorganisasi, itu manusia itu sering sekali terpengaruh ya performanya oleh mood dan juga emosi. Nah, di sini kita akan menelah lebih lanjut apa itu mood, apa itu emosi. Nah, buat penjelasannya kita mulai dulu dari mood aja ya. Untuk penjelasan mood, boleh nggak dari Nadia Oh, di itu tuh dijelasin dulu? udah ada 3 kali konten belum? Jadi di sini aku bakal jelasin apa itu mood. Mood adalah keadaan emosional yang bersifat umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama daripada emosi. Mood tidak selalu memiliki pemicu yang jelas dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, kesehatan, atau pola pikir. Mood juga cenderung kurang intens dibanding emosi, tapi dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, tiga kita ngomong. Oke, makasih banyak Nadia. Nah, dari Udah, penjelasan aku, jadi kita udah tahu ya mood itu apa. Tapi yang coba kita mau tahu dong, dan contoh-contohnya apa? Boleh nggak Vergino? yang Jelasin. nanti Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ada juga contoh-contoh yang ada pada mood ya. Jadi mood seseorang itu memiliki macam-macam seperti marah, bahagia, atau sedih. Tapi kalau mood dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kita luangin waktu dengan cara melakukan aktivitas positif. Karena pada dasarnya kan manusia itu punya aktivitas yang sangat berat ya, sehingga dapat menimbulkan adanya stres yang ada di dalam pada diri manusia dan tipis nggak ada otomatis manusia itu membutuhkan namanya aktivitas ruang yang tujuannya itu untuk meningkatkan mood dalam dirinya. Oke, makasih Kino. Nah, sekarang nih, karena kita udah tahu mood itu apa, sekarang kita lanjut lagi ke emosi nih. Kita harus tahu emosi itu apa, supaya kita bisa nge-compare sama mood. Nah, dari Sania sendiri, tahu nggak penjelasan dari emosi itu apa? Tolong jelasin ke kita dong. Oke, kalau dari aku nih, emosi ini adalah reaksi psikologis dan fisik yang muncul sebagai respon terhadap pengalaman, pemikiran, atau situasi tertentu. Terus juga emosi juga mencakup perasaan internal yang dapat mempengaruhi perilaku dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, secara umum, emosi juga dapat dibedakan menjadi emosi yang positif, contohnya ada kebahagiaan, cinta, atau rasa syukur, dan emosi negatif, contohnya ada kemarahan, kesedihan, atau kecemasan. Itu aja sih dari aku. Oke, makasih banyak Sania. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke yang berikutnya. Eh, boleh tahu nggak sih, tadi kan mood itu udah kita dapat contohnya juga ya. Nah, sekarang contohnya buat emosi itu kayak gimana? Boleh, Fahmi Hakim. Oke, di sini ada beberapa contoh emosi ya. Yang pertama ada sedih, marah, takut, jijik, terkejut, bahagia, cinta, iri, dan syukur. Nah, emosi negatif itu ada marah, emosi yang muncul karena perasaan frustasi, disakiti, atau diperlakukan tidak adil. Nah, kalau emosi positif ada rasa senang, emosi yang dapat membawa remaja pada perilaku positif. Udah cukup. Wah, nah, jadi dari sini apa sih yang bisa kita simpulin ya dari emosi sama apa? Dari emosi sama mood. Nah, jadi sebenarnya buat dari keduanya sendiri itu tuh kalau misal kita simpulin, emosi itu dia sifatnya sementara ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak selama-lamanya ada di situ. Jadi itu tuh hanya sebagai kayak respon dari kita sebagai manusia terhadap sesuatu. Nah, habis itu mood itu bisa bertahan lebih lama sih sebenarnya. Dia tuh bisa berlangsung selama berjam-jam atau bahkan bisa juga seharian. Nah, kalau buat intensitasnya sendiri,
emosi itu dia cenderung bisa lebih intens. Maksudnya tuh apa ya? Bisa lebih kerasa di orangnya langsung. Apalagi kalau misal gender itu bisa mempengaruhi juga ya. Contohnya kayak perempuan itu mungkin mereka bakal lebih perasa di bagian emosi dibandingkan sama laki-laki. Nah, kemudian kalau buat mood itu tuh sebenarnya dia lebih ringan, tapi juga bersifat umum dan juga itu nggak menyebabkan perubahan fisiologis yang terlalu signifikan. Nah, habis itu untuk apa ya? Emosi dan mood itu sebenarnya tuh dua aspek yang saling berbeda ya guys ya. Itu dua-duanya aspek psikologis tapi itu saling berbeda. Nah, jadi emosi yang intens, emosi itu juga dapat menyebabkan mood gitu ya. Jadi emosi itu kayak semacam apa ya? Induknya, habis itu mood itu kayak semacam branch-nya dari emosi itu sendiri. Nah, dari semua jenis emosi yang udah disebutin sama teman-teman saya tadi, eh, tentu saja kita pasti ada dong kayak gimana sih cara penanggulangannya, gimana kalau misal kita lagi mut-mutan kayak gitu tuh atau enggak apa sih aksi yang paling tepat buat kita ambil. Nah, dari situ boleh dong aku mau nanya ke anu apa Wiranu tentang bagaimana sih cara kita menghadapi emosi dan mood itu. Oke, Mas Guntur. Nah, ini cara bersikap terhadap emosi dan mood ya. Mengelola emosi dan suasana hati ini itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi kita dengan orang lain. Nah, ini udah aku simpulin beberapa hal penting bagaimana kita cara bersikap untuk menanggulangi emosi dan mood ini. Yang pertama itu adalah mengenali dan memahami emosi atau mood yang sedang kita alami, seperti menyadari emosi yang muncul. Lalu kita harus mengidentifikasi penyebabnya seperti apa, kayak apakah ada pemicu atau kita ini emosi atau mood kita sedang buruk itu karena apa. Nah, selanjutnya adalah eh, dengan mengontrol dan menyalurkan emosi secara hal yang positif. Selanjutnya, yang ketiga ada menjaga mood agar tetap positif. Contohnya seperti menghindari pemicu stres yang nggak perlu, terus lakukan aktivitas yang disukai. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran diri atau mindfulness. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu seperti terima emosi tanpa menghakimi orang lain. Terus selanjutnya ada berkomunikasi dengan baik saat emosi sedang tinggi. Nah, di sini cara bersikap untuk menanggulangi emosi dan mood ini tuh ada kunci utamanya seperti kenali atau memahami penyebabnya, lalu kendalikan dan ekspresikan dengan cara yang sehat. Itu sih, Mas Guntur. Oke, boleh Mas Ranu. Nah, membahas-bahas soal pemicu nih, atau enggak apa yang mempengaruhi afektivitas. Boleh nggak sih aku nanya ke Anissa buat masalah ini? Kayaknya dia lebih tahu. Apa sih Anissa maksudnya apa yang bisa ngaruhin emosi seseorang? Kira-kira apa tuh? Jadi kalau misalnya dari aku itu tuh yang bisa mempengaruhi mood ataupun emosi itu tuh eh, bisa dari beberapa faktor. Jadi kayak ada faktor internal atau faktor eksternal dan juga bisa jadi faktor kebiasaan dan gaya hidup. Nah, kalau misalnya yang faktor internal ini nih, kayak misalnya kondisi fisik kita, kayak misalnya kita kelelahan atau kita kurang tidur, atau mungkin juga kalau misalnya kita lapar, itu bisa mempengaruhi mood kita kan. Ya, terus kalau misalnya faktor eksternal kayak misalnya dari lingkungan itu tuh kayak misalnya kita ngelihat situasi atau peristiwa di lingkungan kita sekitar. Jadi kalau misalnya eh, orang-orang senang, kita ngeliatnya juga ikutan senang. Atau kalau misalnya orang-orang lagi sedih, kita juga pasti ikutan sedih. Itu mempengaruhi juga. Terus kalau misalnya faktor kebiasaan atau gaya hidup, itu tuh kayak misalnya kayak pola makan atau nutrisi yang pastinya juga kayak eh, kalau misalnya kita tadi kalau misalnya kita nggak kelaparan kan kita nggak mood nih atau kita emosinya juga jadi eh, tiba-tiba marah tiba-tiba apa gitu tapi kalau misalnya makan kita teratur kita kenyang dan segala macam pasti itu nggak akan terjadi atau mungkin kalau misalnya olahraga gitu olahraga kan kalau misalnya kita senang ngejalaninnya pasti kita bahagia jadi kalau dari aku segitu sih. Oke, makasih banyak. Nah, jadi berikut adalah apa? Sekian untuk presentasi kita terkait
tentang mood dan juga emosi. Dari situ kita bisa menyimpulkan kalau mood dan emosi itu adalah dua hal yang berbeda dengan sifatnya masing-masing sendiri dan ternyata ada cara-cara untuk menanggulanginya. Jadi itu bukan kayak masalah yang bakal kita hadapin terus-menerus gitu. Tapi sebagai manusia yang bijak ya, nah kita harus bisa mengelola emosi kita. Nah, mengelola emosi kita maksudnya apa yang kita harus sadar dulu apa yang kita rasakan, kemudian kita harus bertindak sesuai dengan apa yang kita rasakan itu. Nah, dengan begitu kita nggak ngerugiin diri kita sendiri sama orang lain. Nah, di sini saya Muhammad Guntur Putrananta izin pamit undur diri beserta teman-teman saya Nadia Putri Lestari, Fahmi Hakim Firdaus, Wiranwa Aji Setiawan, Anissa Dwi Nurul Humairah, Putu Ferkino, dan Sania Nuriza. Saya dari kelompok 1 izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.